Oke, pada kesempatan ini saya mau jelasin pembahasan ya tentang medan magnet. Bab medan magnet, anggap aja ini seperti satu soal set ulangan lengkap gitu ya. Jadi semuanya udah dicampur di sini tentang medan magnet bab 3 fisika. Oke. Yuk, nomor 1. Perhatikan faktor-faktor berikut. Luas penampang kawat. Luas penampang kawat itu A ya. Permeabilitas mu0, hambatan dalam R, arus I. Yang mempengaruhi induksi medan magnet pada kawat lurus. Kawat lurus rumusnya mu0I per 2VA. A itu jaraknya ya, A kecil ya. Maka yang mempengaruhi B itu I jelas ya, poin 4 ada kan ya. mu0 permeabilitas juga iya. Luas penampang tidak, nggak ada di rumusnya. Kemudian hambatan dalam kawat juga enggak. Jadi di sini jawabannya 2 dan 4. Oke. Kawat lurus. Kita lanjut nomor 2. Nah, ini kawat melingkar ya, tapi melingkarnya tidak sempurna, enggak 360 derajat. Ada suatu penghantar kawat dengan I sekian, kelengkungan R sekian, 2 pi cm. Maka besar B di titik P. Kawat melingkar itu rumusnya mu0 IN per 2VA, 2A ya. Jadi kita tinggal masukin aja. mu0 itu 4 pi 10 pangkat min 7, I-nya 9 ampere, N-nya di sini 240 per 360 ya. Karena ini kan lingkarannya begini, 240 derajat. Bukan ngambil 120-nya ya, justru kita ngambil 240. Dibagi 2A, A itu jari-jarinya. Jari-jarinya 2 pi tapi senti, kita bagi 100. Oke, ini 4 pi-nya kecoret. Kalau kita hitung hasilnya 9 kali 10 pangkat min 7 kali 2 per 3 kali 100. Hasilnya 6 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, yang nomor 2. Kita lanjut nomor 3. Ada gambar-gambar manakah yang benar? Kita mulai dari yang gambar 1 dulu ya. Gambar 1 ini dia kasih tahu ini I-nya ke arah kiri di kawat. Ini artinya di sebelah kanan itu I-nya sedang ke atas. Jadi jempolnya ke atas, kalian jempol ke atas, perputaran tangan, perputaran 4 jarinya begini. Nah, ini udah bener nih. Sebelah kiri bener. Sebelah kanan ini I-nya sedang ke bawah. Jadi jempol kalian ke bawah. Nah, ini salah nih perputarannya. Harusnya kebalikan. Jadi nomor 1 salah. Gitu ya. Nomor 2. Nomor 2 ini arusnya ini ke bawah di sini. Berarti ini ke bawah semua ya. Genggamannya 4 jarinya ke bawah. Maka B-nya ke arah kanan. Nah, ini kan berarti kanannya keluar. Kanannya panahnya keluar ya. Kirinya harusnya panahnya masuk. Nah, ini salah nih. Kalau kanan keluar, kiri masuk. Nggak boleh dua-duanya keluar. Lalu yang gambar nomor 3, di sini dia kasihnya I-nya ke arah atas mungkin ya. Ke arah atas I-nya. Kemudian putarannya harusnya begini. Nah, itu artinya di sini harusnya B-nya ke arah sana nih. Ini salah nih. Ya, salah lagi. Nah, sekarang yang poin 4, I-nya ke arah kiri. Nah, ini kan berarti putarannya nanti begini. Yang bagian depan ke atas, bagian belakang ke bawah, sehingga di bagian atas ini sedang ke belakang. Bagian bawah dia sedang ke depan. Ini benar, poin 4. Nah, gitu. Nomor 3. Ya. Kita lanjut. Nomor 4. Ada sebuah solenoida panjang 2 meter L ya. Lilitannya N-nya 800, jari-jarinya R-nya 2 cm. Solenoida itu dialiri arus setengah ampere
maka B-nya di ujung. B di ujung berapa? Untuk solenoida, B di ujung itu rumusnya mu0 IN per 2L. Jadi kita tinggal masukin lagi 4Pi 10⁻⁷ kali I-nya tadi setengah ampere, kali N-nya 800 per 2L. L-nya 2 meter. Nah, bisa dicoret. Maka hasilnya setengah kali 800 kali 10⁻⁷. 4Pi kali 10⁻⁵ Tesla. C. Solenoida ya. Lanjut nomor 5. Nomor 5 toroida. Bergantung dari untuk rumus toroida sendiri. Toroida itu rumusnya mu0 IN per 2Pi kali R efektif. R efektif itu kalau dibuka R1 tambah R2 bagi 2. Jari-jari dalam tambah jari-jari luar bagi 2. Oke, jadi yang mempengaruhi apa aja? Pertama jumlah lilitan ini N. Ada ya. Berarti 1 benar. Bahan inti toroida itu mempengaruhi mu0. Benar. Diameternya toroida. Diameter otomatis berpengaruh ke jari-jari ya. Jadi ini efeknya ke R-nya. Betul. Jenis kawat enggak pengaruh. Jadi yang benar 1, 2, 3. Kita lanjut. Nomor 6. Ada 3 buah kawat dengan nilai dan arah arus seperti pada gambar, besar dan arah kuat medan magnet di titik P yang berjarak 1 meter dari kawat ketiga. Titik P yang di sini ya. Nah, ini kan kawatnya ada 3 nih. Kita mulai satu persatu ya. Kawat 1 itu arahnya ke atas. Di titik P itu jempolnya ke atas ya. Di bagian kanan itu 4 jarinya masuk. Jadi B1 itu saya tulisnya masuk. Oke, kawat 2 arahnya ke arah bawah. Di titik P sebelah kanan itu B2 itu nanti arahnya keluar titik. Sementara kawat 3 ke arah atas di titik P seperti B1 dia arahnya masuk juga. Nah, tiga-tiganya udah tahu, kita cari satu-satu lalu kita jumlahkan ya. B kawat lurus panjang mu0 I per 2 VA. Jadi kita mulai dari B1. B1 berarti mu0 4Pi 10⁻⁷ kali I arusnya 1 ampere 2V kali A. A itu jaraknya ya. Kawat 1 ke sini itu jaraknya 4 meter. Bisa kita coret. Hasilnya berarti 10⁻⁷ dibagi 2. 5 kali 10⁻⁸ Tesla. Tapi arahnya silang. Kita cari juga B2. B2 4Pi kali 10⁻⁷. Arusnya 2 ampere, tapi jaraknya cuma dari sini ke sini 2 meter. Ini bisa dicoret. Berarti hasilnya 2 kali 10⁻⁷ Tesla. Arahnya titik untuk B2. Nah, sementara B3 4Pi 10⁻⁷ kali 3 ampere. Tapi jaraknya 1. Dicoret, hasilnya 6 kali 10⁻⁷ Tesla. Arahnya silang. Nah, berarti resultannya itu B1 dikurang B2 tambah B3 ya. Karena B1 sama B3 searah. B2-nya berlawanan arah. Ini berarti jadinya 5 kali 9 8 dikurang 2 kali 97 ditambah 6 4,5 kali 10⁻⁷. Arahnya ngikutin yang besar yaitu silang. Jadi ini jawabannya 4,5 10⁻⁷, silang itu masuk ya, masuk bidang gambar, berarti yang D gitu. Kita lanjut. Nomor 7. Ada 3 kawat ABC membentuk segitiga sama sisi seperti ini. Kemudian besar kuat medan magnet di titik C. Yang ditanya di titik C ya. Nah, untuk kawat 1 ini kebetulan dua-duanya titik ya arahnya ya. Jadi jempol kalian masukin ke layar. Perputarannya itu
begini. Nah, begini ya perputarannya, sehingga untuk di titik C dari kawat A itu arahnya seperti ini ke sini, tegak lurus sama jaraknya. Dari titik A ya, maaf. Dari titik A dia ke bawah, dia muter gini kan ya. Nah, ini kan lagi ke bawah nih, jadi dia ke arah bawah B-nya, BA. Sementara BB ini juga titik, berarti sama perputarannya searah jarum jam begini. Di titik C dia sedang ke sana, BC. Oke, jadi BA kita cari dulu. BA sama ya, kawat panjang mu0 I per 2 VA. Jadi BA nya 4 kali 10⁻7 kali I arusnya I1 2 ampere per 2V kali jaraknya 2 meter. Ini dapatnya 2 kali 10⁻7 Tesla. B2 juga kita hitung. Dia maaf, salah gambar. Titik-titik itu jempolnya keluar dari layar, sehingga perputarannya begini, counterclockwise. Ini ya. Nah, berarti ketika dia nyampe di sini itu sedang ke atas. BA-nya ke atas. BB-nya juga dia keluar, perputarannya begini, B2, sehingga ketika pas di sini dia ke sana, tegak lurus, BB. Nah, gambarnya gini. Oke, kita lanjutin hitung ya. B2 berarti sama 4P/7 arusnya untuk I2 3 ampere per 2V kali A, jaraknya 2 juga. Ini dapatnya 3 kali 10⁻7 Tesla. Nah, resultannya nanti kita jumlahin, cuman resultannya kita nggak boleh langsung jumlahin aja, tapi jumlahin secara vektor. Jadi resultan kita pakai rumus vektor, akar BA kuadrat tambah BB kuadrat plus 2BA BB cos theta. Nah, ini ngisinya kita ambil angka terdepannya aja ya, karena ini kan 10⁻7 sama. Jadi 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kali 3 kali 2. Cosnya itu yang kita butuhin yang ini nih. Ini berapa derajat? Nah, kita tahu di sini yang biru BA itu siku-siku sama yang datar, ya kan? Terus ini 60, berarti ini 30. Sementara yang ungu juga, jadi di sini juga siku-siku nih segini nih, sehingga ini 60 juga. Jadi ini cosnya cos 60. Cos 60 itu setengah kecoret sama yang ini. Jadi akar 16 tambah 9 tambah 16. 2 kuadrat 4 ya. 4 tambah 9 tambah 6. Dari sini kita dapat akar 19. Jadi jawabannya akar 19 kali 10⁻⁻7 Tesla. Begini resultannya kalau membentuk sudut. Kita lanjut. Nomor 8. Ada potongan kawat M dan N, yang satu melingkar, yang satu lurus, membentuk seperti pada gambar induksi magnetik di titik P. Kita mulai dari yang melingkar dulu ya. Yang melingkar ini, nah aliran arusnya begini, sesuai gambarnya. Berarti 4 jari kalian bentukin seperti itu, B-nya akan ke arah masuk di pusat. Jempolnya akan masuk. Nah, ini saya namain BM. Untuk BN arahnya ke bawah. Jadi jempol kalian ke arah bawah. Di sebelah kiri itu 4 jari kalian akan masuk juga. BN. Nah, kita cari satu-satu, nanti kita jumlahin. Untuk BM ini kawat melingkar mu0 I per mu0 IN per 2A. Jadi 4Pi 10⁻⁷ kali arusnya 1 ampere kali setengah lingkaran per 2 kali 5 cm, berarti 0,05. Kita hitung dulu ya. Ini 4-nya bisa dicoret sama ini. Jadi 10⁻⁷ dibagi 0,05.
2pi kali 10 pangkat min 6 Tesla. Arahnya silang. Bn kawat lurus, berarti μ0i per 2VA. 4pi 10 pangkat min 7 kali 1 ampere per 2V kali jaraknya 5 cm juga. Nah, ini hasilnya 4 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Silang juga. Jadi kalau kita jumlahkan, karena dua-duanya silang kan ya. B resultannya berarti 2V tambah 4 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Gitu ya. Oh. Di sini karena pilihannya semua ada μ0 ya. Jadi dari awal kita nggak usah buka μ0-nya. Saya ulang dulu ya. Ini biarin aja dalam μ0, jadi tidak ada yang kecoret. Maka hasilnya 1 dibagi 2 dibagi 0,05. 10. Yang sebelah sini ada 10 μ0. Yang ini hasilnya μ0-nya biarin aja ya. μ0-nya biarin aja. Berarti ini hasilnya yang ini 10 per pi kali μ0. Bentar, yang ini duanya jangan kecoret ya. Yang atas itu hasilnya setengah bagi 2 bagi 0,05. Yang atas 5 μ0. Yang bawah 10 per pi. Nah, jadi kalau kita jumlahkan dalam μ0, maka resultannya 5 μ0 tambah 10 per pi μ0 Tesla. Kalau kita keluarkan 5 μ0, berarti sisanya 1 tambah 2 per pi. Ya. Tesla. Ini berarti jawabannya yang 2 per pi itu 2pi-nya pangkat min 1 ya. Ini plus 1. Nah, berarti yang D. Arahnya masuk karena dua-duanya masuk. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 9. Besar kuat medan magnet di titik P pada poros penghantar melingkar. Ini berarti kita nanti pakai rumus yang melingkar tapi sumbu ya. Melingkar di sumbu lingkaran. Di sumbu lingkaran itu rumusnya B sama dengan μ0i A kuadrat per 2R pangkat 3 kali N. A ini adalah jari-jarinya. R itu jarak miringnya. Jadi kalau di sini kita buka ya, 4 μ0-nya 4 pi kali 9 min 7. Arusnya 1 ampere. A-nya jari-jari lingkarannya. Jari-jari lingkarannya itu di sini nggak dikasih tahu ya. Besar kuat medan titik P berasal antar peningkat pada jarak 8 cm jika kuat arus yang mengalir adalah 1 ampere. Ini mungkin ada ini 6 ya. Ini angka 6 kan ya. Berarti di sini tuh jari-jarinya 6. 6 kuadrat per. Nah, 8 cm-nya itu jarak mendatarnya. Ini 8 cm. Ini 6 cm. Nah, R itu sisi miringnya ini maksudnya. Nah, sisi miring segitiga ini. Jadi Pitagoras antara 6 sama 8. Jadi 10 cm R-nya 0,1 pangkat 3 kali 2 di sini ya. Kali N, N-nya 1 lingkaran. Jadi ini kita bisa hitung dulu. Oh ya, A-nya juga dalam senti ya. Ini harusnya 0,06 kuadrat. Jadi 2 kali 10 min 7 kali 1 kali 0,06 kuadrat kalkulator ya, dibagi 0,1 pangkat 3. Hasilnya 7,2 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Gitu. Ini kalau melingkar tapi pada poros, bukan pada pusat. Kita lanjut. Nomor 10.
Kawat L dan M sejajar berarus listrik seperti pada gambar, besar dan arah medan magnet per satuan panjang. Gaya ya, gaya magnet F per L. F per L rumusnya mu0 I1 I2 per 2 VA. Nah, ini udah tahu nih, ini I1, ini I2, ini A jaraknya. Kita tinggal masukin 4P 10⁻⁷ kali I1 4, I2 6 per 2Pi kali 0,1. Nah, dari sini kita dapat 2 kali 10⁻⁷ kali 4 kali 6 bagi 0,1. 4,8 kali 10⁻⁵ Newton per meter. Atau 48 ya kali 10⁻⁶. Tarik menarik atau tolak menolak kita lihat dari arahnya. Kalau arahnya searah itu akan tarik menarik. Arah arus ya. Kalau arahnya berlawanan akan tolak menolak. Itu nomor 10. Kita lanjut nomor 11. Seutas kawat terletak antara kutub-kutub magnet. Nah, ini utara di sebelah kiri, selatan di sebelah kanan. Itu artinya B-nya nanti akan ke sebelah kanan. B itu 4 jari ya. 4 jari kalian arahkan ke kanan. Kemudian arusnya ke depan, keluar dari medan, keluar dari layar. I-nya jempol itu keluar itu titik. Maka akan menghasilkan F telapak tangan ke arah mana? Jempolnya ke kanan, jempolnya titik, 4 jarinya ke arah kanan. Sehingga F-nya nanti akan ke arah atas gitu. Atas itu berarti searah dengan C. Searah dengan ini C ya, A, B, C, D. Ke arah atas. Atas itu searah dengan, bukan dengan I, bukan dengan D, bukan dengan C. Ini atas itu yang A ya, searah sama A. Ini B, ini A nih. Nah, jadi searahnya sama A, ke arah atas. Oke, 11. Kita lanjut 12. Sebuah kawat yang dialiri arus sekian I berada dalam medan magnet sekian B membentuk sudut 53 derajat dengan arah arus listrik. Maka gaya magnetiknya berapa kalau L-nya segini? Oke, rumus gaya magnetik PIL sin theta. Theta itu sudut antara B dan I. Ya, jadi kita masukin datanya. B-nya 0,02, I-nya 10, L-nya 20 cm, 0,2 sin theta. Theta-nya ini ya, medan magnet membentuk sudut 53 dengan I. Berarti sinnya sin 53. Kita hitung, ini jadi 0,02, ini sama ini jadi 2, sin 53 0,8. Dapatnya 0,032 Newton yang B. Oke, selanjutnya 13. Ini ada sebuah proton yang muatannya sekian, Q ya. Muatan Q memasuki medan magnetik B 0,2 Tesla membentuk sudut theta dengan medan magnet. Gaya yang dialami sekian. F, maka kecepatannya berapa? Nah, kalau gaya medan magnet pada muatan itu rumusnya BQV sin theta. Jadi kita tinggal masukin F-nya ada 64 akar 3 10⁻14, B-nya ada 0,2, Q-nya ada 1,6 10⁻19, V-nya kita mau cari sinnya sin 60. Jadi di sebelah kiri 64 akar 3 10⁻14, di sebelah kanan 0,2 kali 1,6 pangkat min 19. Ini 3,2 10 pangkat min 20 kali V kali setengah akar 3. Akar 3 bisa kita coret. Maka V-nya 64 pangkat min 14 dibagi 3,2 pangkat min 20 kali 2. Dapatnya 4 kali 10 pangkat 7 meter per second. Oke, 13.
BQ-V sin theta. Kita lanjut, terakhir 14. Ada sebuah proton bergerak dengan kecepatan 1,2 km per second, V-nya. Berarti ini 1200 ya, meter per second. Memasuki medan magnet, keluar dengan arah tegak lurus arah datangnya. Proton bergerak sejauh 3,14 cm selama medan magnet itu. Jadi misalnya gini ya, ketika masuk begini V-nya, ketika keluar dia udah tegak lurus, udah seperti ini. Nah, oke, artinya dia menempuh jarak S-nya itu 3,14 cm. Nah, S-nya ini adalah setengah lingkaran. Seperempat lingkaran. Gitu. Yang ditanya besar medan magnetnya berapa, B-nya berapa. Nah, kita mulai dari sini dulu, si S ini. S ini kan seperempat lingkaran. Berarti 3,14 cm itu adalah seperempat dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya 2pi kali R ya. Nah, berarti 3,14 sama dengan seperempat kali 2pi itu 3,14 juga kali R. Ini bisa kita coret. Dari sini kita dapat R-nya 2 cm. Nah, R itu MV per BQ rumusnya. Jadi 2 cm 0,02 sama dengan M, masanya ada 1,6 10⁻⁷ kali V, V-nya ada, kecepatannya tadi ya 1200 di atas ya, per B, B-nya ada, B-nya mau dicari, kali Q, Q-nya 1,6 10⁻⁹. 1,6-nya bisa dicoret. Dari sini kita dapat B-nya 1200 pangkat min 27 bagi 10⁻⁹ bagi 0,02. Hasilnya 6 kali 10⁻⁴ Tesla. Oke, ini 2 soal terakhir tentang muatan. Oke, semoga bermanfaat. Kira-kira seperti ini kalau semua dalam bab 3 ini kita gabungin jadi satu set soal.